Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom sidang jemaat beserta seluruh umat Allah yang menyaksikan video ini. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita. Saya yakin dan percaya saat ini kita sudah betul-betul siap di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau datang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Untuk itu mari saat ini kita satukan hati kita mau berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah yang hidup. Karena kami percaya Tuhan sampai saat ini berkat-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, anugerah-Mu masih ada dalam setiap kehidupan kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh berdiri di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Kami ingin menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami percaya semua hanya karena kemurahan-Mu. Oleh karena itu, mari Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami Tuhan, menjamah setiap pikiran kami, bukakan setiap hati dan pikiran kami sehingga kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kami mau datang sujud di hadapan. Terima kasih untuk segala kemurahan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Kami mau datang sujud di hadapan. Terima kasih untuk segala kemurahan. Mari sekali lagi katakan. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami
dalam segala kelimpahan. Hidup dalam segala Terima kasih, Tuhan. kelimpahan. Kami layak, Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Kami percaya semua hanya karena kemurahan. Semua karena Anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah. besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar berlimpah kasih-Mu, Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Mari sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, semakin hari semakin bertambah-tambah anugerah-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap hidup kami. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami mau lebih mengasihi-Mu. Mari saat ini kita memuji Tuhan. Katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, Dia menyediakan yang kuperlukan. yang ku Haleluya. perlukan,
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesusku luar biasa. Mari sekali lagi jemaat katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Allah bekerja dalam segala hal. Allah bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya. Haleluya. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa bagi kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tak dapat kami membalas kasih-Mu, kebaikan-Mu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hati kami berterima kasih. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hati kami berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku,
hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Oh, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Mari saudara yang ada di rumah, angkat tanganmu, katakan, ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah setiap hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang ada, yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah hari ini merupakan hari di mana kami semua diberkati oleh Engkau lewat firman Allah yang kami dengar. Biar hati kami terbuka, hati kami dipenuhi Roh Kudus, sehingga kami menjadi lembut dan firman itu tertanam di hati kami dan menjadi sesuatu di dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kehidupan yang sempat mendengarkan firman Allah ini, istimewa sidang jemaat yang ada, supaya mereka semua boleh tetap dalam iman yang teguh, tidak goyah, dan tetap memandang kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami semua, biarlah kami semuanya boleh mengalami apa yang baik daripada Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya sampaikan shalom. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Anugerah Tuhan berlaku atas hidup kita, karena kita boleh berkumpul, boleh beribadah, walaupun masing-masing kita ada di rumah kita. Tetapi saya percaya di mana kita bertemu, berkumpul, baik di dalam rumah, 2-3 orang berhimpun dalam namaku, kata Tuhan, aku ada di sana. Selain kekasih, saya percaya setelah semua sehat, tubuh sehat, jiwa sehat, rohnya pun sehat. Karena tentu Tuhan menginginkan kita semuanya menjadi orang-orang yang sehat, terutama sehat di dalam iman kita. Puji Tuhan.
Mari kita akan membaca lebih dahulu 1 Korintus 15 ayat 58, kemudian 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, Berdirilah teguh. jangan goyah. Nah, ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya mereka berdiri teguh, tidak goyah. Apanya yang diharapkan tidak goyah? Tentu imannya. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Ya, terus Bersikaplah sebagai laki-laki, nah, ini bukan berarti semua perempuan modelnya jadi nanti seperti laki-laki. Tidak. Laki-laki itu gambaran daripada satu kekuatan. Jadi laki-laki tidak boleh lemah-lemah. Laki-laki itu kuat. Dia mengayomi keluarganya, istrinya, ya, anak-anaknya. Jadi laki-laki di sini digambarkan kuat, ya, kuatlah, ya. Terus dan tetap kuat. nah, itu maksudnya tetap kuat, ya, tidak goyah. Berdirilah teguh dalam iman. Puji Tuhan. Dari mana iman itu ada? Roma 10 ayat 17 berkata, iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Tolong kita baca Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, Iman itu timbulnya dari pendengaran. dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus. Itu iman. Ya, tidak ada lain adalah firman Kristus. Firman Tuhan itulah yang menimbulkan iman. Ya. Hanya apa yang kita dengar dari Tuhan yang menimbulkan iman, supaya iman tidak goyah, iman kita tidak runtuh, iman kita tahan uji, maka dikatakan Alkitab bahwa apa yang kita dengar harus menjadi apa yang kita lakukan. Apa yang kamu dengar, itu yang kamu lakukan. Itu iman itu tidak akan goyah. Sebab tentu setiap bangunan rohani, rumah rohani, setiap iman pasti akan mengalami ujian. Apalagi di tengah-tengah suasana pandemi COVID yang sudah sekian bulan, ini membuat banyak orang-orang bisa goncang imannya. Tapi saya bersyukur kalau sampai hari ini iman kita tidak goncang, iman kita tidak menjadi lemah, tapi iman kita tetap kokoh karena kita belajar untuk mendengar dan melakukan firman Allah. Maka rumah rohani kita tidak akan goyah, roboh oleh badai. Mari kita baca Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Ya, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, ya, yang mendirikan rumahnya di atas batu. rumah rohaninya di atas batu. Iman yang dari mendengar dan melakukan, itu iman itu membuat rumah rohaninya tidak roboh. Terus Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. turunlah hujan, datanglah banjir. Terus Lalu angin melanda rumah itu, ya, tetapi rumah itu tidak rubuh, rumahnya tidak roboh. sebab didirikan di atas batu. Imannya tidak goyah, sebab dia mendengar firman Allah dan dia juga menjadi pelaku firman Tuhan.
Tapi setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan tidak melakukan, inilah orang yang rumah rohaninya roboh, imannya hancur, imannya kandas, imannya tidak tahan uji. Lanjut dibaca. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini Ya, dan tidak melakukannya, tidak melakukan. ia sama dengan orang yang bodoh Ya. yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi hari-hari ini Tuhan suruh kita bijak. Orang bijaksana itu memperhatikan bagaimana ia membangun rumah rohaninya di atas dasar iman yang tidak goyah, di atas dasar iman yang kokoh. Itulah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, bukan orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya. Iman tanpa perbuatan itulah iman yang mati, bukan iman yang hidup. Iman yang hidup adalah iman yang disertai perbuatan iman. Jadi iman itu tidak berhenti, iman itu bertumbuh. Sesudah percaya kita harus belajar mentaati firman Tuhan. Ya. Sekian, terima kasih. Nah, sebab apa? Sebab iman setiap orang pasti akan mengalami ujian. Kalau kita mau naik tingkat rohani kita berkelanjutan, maka kita harus berani menghadapi ujian, menghadapi badai, menghadapi angin kencang, menghadapi gelombang-gelombang dalam hidup. Itu bisa diatasi dengan iman. Tapi kalau imannya goyah, imannya gugur, imannya tidak tahan uji, bagaimana menghadapi badai? Jadi orang yang siap menghadapi badai, menghadapi angin, menghadapi goncangan, imannya haruslah iman yang disertai dengan ketaatan. Sebab sesungguhnya iman itu adalah definisinya ketaatan. Kalau iman itu tidak disertai dengan ketaatan, iman itu iman yang mati, kata Yakobus 2 ayat 17. Tidak usah dibaca. Itu sebabnya ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari negeri Ur Kasdim, negeri lama, kehidupan lama, negeri di mana penyembah berhala, Abraham keluar dari negeri di mana ia tinggal dan mengikuti dengan setia perintah Tuhan. Dan Abraham belajar untuk selalu setia dan taat kepada perintah Tuhan, sehingga Abraham disebut bapaknya orang beriman. Dan karena imannya itulah Abraham disebut sahabatnya Allah. Ia selalu percaya kepada Tuhan. Dia tidak ragu-ragu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu Abraham. Dan kita ini disebut anak-anak Abraham. Kita juga harus mengikuti jejak Abraham. Dikatakan dalam Ibrani pasal 11, ketika Tuhan memanggil Abraham untuk keluar, dia taat kepada perintah Tuhan. Dia tidak banyak tanya, Tuhan, engkau mau bawa saya kemana Tuhan? Tuhan mau bawa saya kemana? Tidak tahu dia. Pokoknya apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan. Coba Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Ya, jadi ketaatan ya sama dengan iman. Kalau saudara punya iman tapi tidak taat, sama dengan tadi. Rumah yang dibangun di atas dasar pasir, tidak ada ketaatan, roboh
datang angin, datang hujan, badai melanda, robohlah bangunan itu. Ya, tapi iman Abraham tidak demikian. Terus Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, ya, menjadi milik pusakanya, ya. lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui. Nah, tidak tahu di mana Tuhan mau bawa. Tapi dia ikuti maunya Tuhan. Terus Tempat yang ia tujui. ya, Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, ya. seolah-olah di suatu tanah asing. Nah, Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, ya, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. ya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, Kota yang punya dasar. Ya, terus yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. ini kota Yerusalem baru yang dibangun oleh Allah. Wahyu 21 mengatakan itu kota 4 persegi dari emas tulen. Ya, sebenarnya kekristenan, iman kita harus sampai ke sana. Bukan hanya iman kita untuk di bumi ini. Di bumi ini iman kita diuji. Diuji dengan api, diuji dengan angin, diuji dengan badai. Tapi selama kita belajar seperti Abraham, taat, percaya, dia bersandar penuh kepada Tuhan, imannya tidak sampai gugur, sampai ketika dia sudah begitu tua, umurnya sudah 100 tahun, umur istrinya juga sudah 90-an tahun. Mereka masih nunggu. Tuhan berjanji bahwa dari rahim Sarah akan ada lahir banyak bangsa-bangsa. Dari rahimnya Sarah akan lahir begitu banyak manusia. Apa masih mungkin? Logikanya mengatakan saya sudah tua. Tidak mungkin. Sarah juga sudah tua. Tapi imannya tidak goyah. Imannya tidak luntur. Imannya tidak menjadi rapuh, jatuh runtuh oleh karena melihat usianya, keadaan pribadinya. Nah, inilah iman yang berdiri teguh, tidak goyah. Ibrani 11 ayat yang ke-11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, Ya, walaupun usianya sudah lewat. sudah lewat, sudah lanjut. Terus Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. karena yang berfirman itu kepadanya, dia katakan setia. Tuhannya Abraham itu juga adalah Tuhan kita. Mungkin kita, mungkin saudara sudah menunggu lama penggenapan janji Tuhan atas doa saudara. Jangan goyah, karena waktu pasti yang terbaik. Tuhan akan menjawab doa kita. Zakaria dan Elisabet itu juga adalah ibu yang mandul. Elisabet itu ibu yang mandul. Tetapi ketika satu waktu bertugaslah Zakaria sebagai imam besar di dalam bait Allah, dan malaikat Tuhan datang kepadanya, doamu sudah dijawab. Istrimu akan melahirkan. Dia terperanjat, tidak percaya. Lu, saya ini kan sudah tua. Tidak mungkin usia Zakaria itu tua sampai dia masih mohon anak.
Tidak mungkin. Itu pasti doanya dari masa masih muda. Tapi tua, baru Tuhan menggenapi janjinya. Tapi karena kamu tidak percaya, kata Tuhan, maka kamu akan jadi bisu sampai anak itu lahir. Dan ketika anak itu lahir, orang tanya, mau kasih nama apa? Dia tidak bisa bicara. Dia mengambil alat tulis dan menulis. Namanya Yohanes. Gitu dia tulis nama itu, dia mulutnya terbuka. Pasti dari muda dia berdoa, imannya tidak goyah kepada Tuhan. Dijawab, tunggu dengan sabar. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, bukan waktu kita. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ya, Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, ya. yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Itu imannya Abraham. Walaupun dia tahu bahwa dirinya sudah tidak mungkin terus. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Nah, tidak ada dasar. Memang sudah tidak punya dasar. Memang sudah usia seperti itu, 100 tahun. Dia sudah merasa tidak mungkin saya menurunkan keturunan. Terus namun Abraham berharap juga dan percaya, Abraham percaya, berharap. Terus bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, terus menurut yang telah difirmankan. menurut yang telah difirmankan. Terus Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. ya, terus Imannya tidak menjadi lemah, imannya tidak goyah, tidak menjadi lemah. Terus walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, ya, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. ya, sekian. Makanya Ibrani mengatakan, jangan orang undur dari iman. Kita perlu bertekun dengan iman. Kita tekuni iman kita. Kita percaya bahwa tidak selamanya orang benar dibiarkan goyah. Satu waktu yang ditentukan Tuhan, pasti Tuhan menaruh belas kasih kepada manusia. Kalau orang-orang kudusnya Tuhan itu berseru-seru kepada Tuhan, beri belas kasihan kepada kami ya Tuhan. Ya, saat itu Tuhan berkata dalam Ibrani kepada kita, mari kita tekuni iman kita, jangan mundur. Kalau mundur Tuhan tidak berkenan. Kalau goyah iman kita, kita tidak berkenan. Karena itu Rasul Paulus dengan tegas mengatakan kepada jemaat Korintus, supaya kamu jangan goyah dalam imanmu. Coba kita baca Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Iya, tekun itu artinya terus beriman, terus percaya seperti Abraham. Terus Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ya, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. nah, supaya kita ini melakukan kehendak Allah, membangun rumah rohani kita dengan dasar mendengar firman Allah, melakukan firman itu. Mendengar firman Allah, melakukan, mendengar firman Allah, melakukan. Saya percaya kita tetap berdiri kokoh, rumah rohani kita tidak akan dihempaskan, dihancurkan oleh badai, oleh angin, oleh segala gelombang pencobaan. Tekuni. Dibaca terus. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ya,
Dan Ia yang akan datang Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya, ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar itu, sebetulnya orang Kristen, anak Tuhan disebut orang benar. Orang benar itu tidak hanya mendengar firman. Dalam kitab Ulangan dikatakan pasal 6, orang yang benar itu mentaati firman. Kalau kamu melakukan firman Tuhan, maka kamu jadi benar, kata Musa kepada bangsa Israel. Dalam Ulangan 6 ayat 25 dikatakan, kamu akan jadi benar kalau kamu melakukan firman, melakukan perintah Tuhan. Terus, Dan apabila ia mengundurkan diri, ya, maka aku tidak berkenan kepadanya. ya, kalau kita mengundurkan diri, kita tidak berkenan. Ayat selanjutnya, Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan kita diri. bukanlah orang yang mengundurkan diri. Kita bukanlah orang yang imannya goyah. Kita bukanlah orang yang kemudian patah di tengah jalan. Terus, Dan binasa. ya, Tetapi orang-orang yang percaya kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. dan punya hidup yang kekal. Ya, Rasul Paulus ingatkan kepada kita bahwa berdirilah teguh. Waktu itu dia berkata kepada jemaat Korintus, tapi waktu sekarang Tuhan berbicara kepada kita, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdirilah teguh di dalam iman. Siapa itu orang yang teguh? Mendengar dan melakukan. Kalau cuma mendengar tapi tidak pernah melakukan, iman itu goyah. Satu hari pasti hancur. Jadi contoh kepada kita adalah Abraham. Contoh yang paling baik adalah Abraham. Dia beriman sampai mempunyai tujuan yang Tuhan berikan, yaitu kota yang punya alas. Saudara yang kekasih, iman kita bukan hanya di bumi. Kita harus memandang Tuhan. Kalau iman kita cuma sampai di bumi ini, keadaan situasi seperti ini, kita semua sudah jadi goyah. Ada banyak anak Tuhan juga penghidupannya begitu drastis turun. Orang yang bekerja, ada yang dirumahkan, gajinya dipotong separuh. Pedagang-pedagang, pengusaha, ya, semua dalam kesulitan. Banyak perusahaan bangkrut. Resesi ekonomi sekarang terjadi di beberapa negara, mengalami mulai resesi. Tapi anak Tuhan yang imannya tidak goyah, dia bukan turut mengalami resesi. Tenang dia percaya, hatinya tenang, hatinya tidak goyah. Bersyukur saudara, di tengah-tengah pandemi COVID, kita tidak bisa kumpul dengan bebas di tempat ibadah, tapi masih ada firman Allah, masih ada kekuatan dari firman untuk kita. Jangan kita goyah. Memang semua saudara-saudara kita, semua manusia di dunia sedang mengalami masa-masa sulit. Tapi jangan ini menjadikan iman kita goyah. Taati apa yang Tuhan katakan, maka kita akan melihat satu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan.
Imannya orang pasti akan diuji. Satu waktu Tuhan bikin mujizat dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Itu menjawab kebutuhan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan, istri-istri, tidak termasuk anak. Laki-laki tok jumlahnya 5.000. Itu dibuat masa lalu, zaman Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, sampai selamanya. Dia tetap akan pelihara saudara-saudara. Kalau saudara masih hidup sampai hari ini, bersyukur. Gaji terpotong pun masih hidup. Tuhan punya cara pelihara kita. Di zaman Elia, itu masa kekeringan, Tuhan punya cara menghidupkan Elia. Ada burung gagak kasih makan, ada sungai Kerit airnya untuk diminum. Burung gagak tugasnya berhenti, ada janda Sarfat itu yang kasih makan. Dari apa? Dari tepung segenggam dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itu cukup. Mereka makan selama 3 tahun. 3 tahun setengah. Mujizat. Lah apa mujizat Tuhan tidak ada sekarang? Saya percaya mujizat. Tuhan masih hidup. Tuhan masih ada. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Jangan bersungut ketika Anda menerima sedikit. Ucapkan syukur. Bapa, 5 ketul roti 2 ekor ikan. Bikin mujizat. 12.000 orang makan. Bekerja dengan baik, tetap bekerja dengan jujur, tetap bekerja dengan halal. Jangan berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan pelihara. Ya. Nah, sesudah mujizat itu, orang-orang sudah pada bubar. Tuhan Yesus bilang pada murid-muridnya, coba kamu Petrus, teman-temanmu nyebrang dulu, melewati danau. Ya, mereka naik perahu semua. Tuhan Yesus tidak ikut. Tuhan tidak ikut di atas perahu, tapi Tuhan naik ke bukit dan mulai berdoa. Siapa yang didoakan? Ya murid-murid itu yang dalam perjalanan, dia di bukit, dia berdoa. Dan saya sangat percaya bahwa hari ini Tuhan Yesus ada di sorga. Tuhan Yesus akan datang kembali. Tetapi sekarang dia sedang berdoa untuk kita. Dia adalah pendoa syafaat yang luar biasa. Kalau sampai hari ini kita masih berdiri teguh dengan iman kita, itu bukti bahwa doanya Tuhan yang luar biasa. Doa dari imam besar, doa syafaatnya Yesus. Nah, di tengah perjalanan itulah murid-murid mengalami gelombang angin sakal. Mereka begitu takut, mereka berteriak-teriak. Ada yang sudah pakai timba kasih keluar air dari perahu, sebab perahu mereka sudah masuk air, hampir tenggelam. Apakah Tuhan membiarkan? Tentu saudara jawab, oh tidak. Tuhan tidak biarkan. Buktinya apa? Tuhan datang jalan di atas air. Nah, berarti Tuhan peduli. Ya. Tapi iman mereka diuji. Dalam angin, gelombang dahsyat itu. Ya, Tuhan jalan.
Mereka pikir hantu. Ya, Tuhan bilang, jangan takut, bukan hantu, aku ini. Mereka tetap tidak percaya. Murid paling senior Petrus namanya, Tuhan, kalau engkau itu, kalau bukan hantu, ya, suruh aku juga jalan seperti itu. Tuhan Yesus bilang, ayo jalan. Wow, Petrus turun, matanya terus ke Yesus, dia jalan, jago ini, jalan di atas air. Tapi ketika angin gelombang, tiba-tiba dia mau tenggelam. Dia berteriak, Tuhan, tolong aku. Segera Tuhan ulurkan tangan, tangkap tangannya Petrus. Habis itu naik ke perahu. Tuhan tegur, Petrus, kenapa imanmu menjadi kecil? Goyah imanmu. Coba kita baca ya, Matius 14. Ya, Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Segera, tidak lama-lama. Kalau Tuhan mau menolong kita, tidak lama-lama. Ya. Memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang? Terus, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Iya. Coba tadinya luar biasa itu. Sesudah mujizat, ini cerita. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya. Lalu Yesus suruh mereka jalan, ayat 22, tolong. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, ya, dan mendahuluinya ke seberang. Ya. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, ya, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ya, terus. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang. Ombang-ambingkan gelombang. Karena angin sakal. Karena angin sakal. Terus kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, ya, itu hantu. Hantu. Terus Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, ya, tenanglah, tenang, aku ini, jangan takut. Jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, ya, Tuhan, apabila engkau itu, ya, suruhlah aku datang kepadamu. Kalau engkau Tuhan suruh aku datang, jalan juga seperti kamu di atas air. Terus berjalan di atas air. Ya. Kata Yesus, datanglah. Ya. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, mendapatkan Yesus. Terus, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Ya. Dan mulai tenggelam lalu berteriak, ya, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolong aku. Segera Yesus mengelurkan tangannya. Doanya singkat, Tuhan, tolong aku. 3 kata. Tuhan, tolong aku. Tuhan mengulurkan tangan. Terus memegang dia dan berkata, ya, hai orang yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redahlah. Mengapa imanmu goyah? Dalam terjemah lain, mengapa imanmu menjadi kecil?
Kenapa imanmu menjadi kecil, menciut? Ini yang tidak disukai Rasul Paulus. Sehingga dia katakan kepada jemaat Korintus, jangan imanmu goyah, berdiri kokoh, bersikap seperti seorang laki-laki, kuat, tetap kuat. Ya, siapapun takut di zaman ini. Jangan berkata aku punya iman, aku punya iman, gagah-gagahan. Tidak usah pakai masker, pergi ke pasar-pasar, pergi ke mal-mal, jalan-jalan, aku pasti dilindungi Tuhan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kadang-kadang kita salah gunakan iman. Ada seorang tidak tahu berenang, dipanas-panasi sama temannya. Kamu percaya tidak kalau kamu lompat di air itu, kamu akan tidak pasti tenggelam. Kan kamu percaya Tuhan Yesus tuh, percaya toh, iman, punya iman toh, punya iman, punya, tapi tidak tahu berenang. Jangan lompat, tapi dia gagah-gagahan. Aku punya iman, pasti Tuhan lindungi. Lompat. Mati saudara. Karena Tuhan waktu diuji sama setan, buang dirimu dari hubungan, nanti malaikat datang. Dia bilang apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan gagah-gagahan. Justru iman kita, iman yang mentaati firman Tuhan. Ada ayat mengatakan di Amsal, kalau di depan itu ada singa, di depan itu ada bahaya, jangan terus. Jadilah orang yang bijak. Jangan iman yang gagah-gagahan. Bukan itu yang diminta oleh Tuhan. Nggak tahu berenang, beriman Tuhan pasti lindungi saya, lompat di air, mati. Coba musim sekarang ini kita harus belajar pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, sebab wabah masih berjalan. Di lingkungan kami ini berapa pendeta tadi sudah ada laporan lagi, tolong didoakan. Papa mungkin dan anak sama-sama pendeta melayani. Kita disuruh doakan positif corona, OTG, orang tanpa gejala. Jadi dia isolasi mandiri di rumah. Siapa yang jago sekarang? Kalau kita berjaga-jaga, kita jaga kebersihan, jaga jarak, kita mematuhi protokol kesehatan, bukan berarti kita tidak beriman. Justru kita orang yang beriman, yang bijaksana, tidak mencobai Tuhan. Jatuhkan dirimu. Tuhan bilang enggak. Pastilah nanti kamu kan anak Allah. Jika kamu anak Allah, masih nanti malaikat menatang, tidak akan jatuh ambruk. Tuhan tidak mau. Kita harus tahu ini suara Tuhan, ini suara iblis, yang mana? Jangan jago. Ya, dia jarak, ya jarak. Jangan pergi tempat keramaian, ya jangan. Pakai masker, ya pakai. Cuci tangan, cuci.
penuhi. Teman saya satu lagi, tenaga medis, dokter, profesor lagi. Profesor dokter spesial kandungan. Meninggal. Lebih dahulu dilaporkan kepada kami semua keadaan kritis, Prof. Dan dia meninggal. Istri Prof lagi, dokter juga, profesor dokter spesial anak. Sekarang dalam keadaan kritis sementara suaminya sudah meninggal. Belum lagi anak-anak, famili yang lain. Serah mereka bukan dapatnya di mana, tidak tahu ini COVID-nya. Cuma dikabarkan mereka datang pergi ke berlibur bersama sekeluarga di kota seperti kota di atas gunung seperti Tomohon sini, Tondano begitu. Punya villa, tapi ini di kota lain, provinsi lain. Sekeluarga pulang turun gunung, sekeluarga masuk rumah sakit. Mula-mula istrinya cuma disuruh apa? Isolasi rumah mandiri. Ya. Sekarang kritis istri. Jadi saya ingat masa kecil, masa SMP, masa SMA. Tuh banyak teman-teman darah yang jago. Siapa yang jago? Kalau kita waspada, kita jaga, itu bukan kita tidak beriman. Ya, kalau ada celaka di depan, jangan teruskan, jangan lompat. Kalau kamu tidak tahu berenang, mati. Petrus makanya dia tanya, kalau engkau Tuhan, bolehkah aku jalan seperti kau? Oh, silakan turun. Dia turun dari perahu, dia bisa jalan. Tapi gaya kaki bumi akhirnya dia turun tenggelam. Tuhan tolong. Nah sekarang Tuhan bilang, kenapa imanmu menjadi kecil? Kenapa imanmu menjadi kecil? Goyah imannya. Imannya menjadi kecil, surut. Ada orang gagah sekali, sekalipun iman saya cuma sebesar biji sesawi, tapi saya bisa memindahkan gunung Tomohon, Tondano, sana ke laut. Sekalipun saya punya iman sebesar biji sawi, saya bisa mengusir setan. Ya kalau tidak ada iman, maka berlakulah iman sebesar biji sesawi kecil. Gak bisa kelihatan biji sesawi itu, gak bisa mudah dilihat dengan mata kasar. Ya. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak senang dengan iman yang cuma sebesar biji sesawi. Tuhan mau iman yang besar, iman yang kuat, iman yang kokoh, bukan iman yang goyah, iman yang nyusut. Kalau dia senang dengan iman yang menyusut, kenapa dia tegur Petrus? Petrus, kenapa imanmu menjadi goyah, menjadi kecil? Kenapa engkau bimbang? Coba kita baca Matius 17 ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Kenapa kami tidak bisa usir setan? Ada orang yang kerasukan perlu ditolong. Murid-murid ini mengusir setan tidak mempan, setannya tetap tidak mau keluar. Sementara Tuhan bawa 3 orang murid, Yakobus, Petrus, Yohanes naik ke gunung. Tuhan berubah wajah. Petrus bilang, aduh alangkah bahagianya tak usah turun gunung. Nanti aku bikin 1 kemah untuk Musa, 1 kemah untuk
Elia dan satu kemah Tuhan. Begitu awan, ketakutan Petrus. Turun gunung, murid-murid datang. Orang ini mestinya bisa ditolong, tidak tertolong. Kenapa kita tidak bisa ngusir setan ini? Coba kita baca ya, sekali lagi. Matius 17 ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, Ya, bertanyalah mereka, ya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" ya. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Kamu percayamu goyah, kurang, terlalu kecil. Terus, Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, ya, karena tidak ada percayanya, Tuhan bilang, kalau imanmu sebesar biji sesawi saja cukup. Tapi ini sama sekali tidak punya iman. Terus, kamu dapat berkata kepada gunung ini, ya, "Pindah dari tempat ini ke sana," ya. maka gunung ini akan pindah, Nah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. coba baca ayat 17. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya Nah, dan yang sesat, ya. berapa lama lagi Berapa lama lagi aku harus tinggal di aku antara harus kamu? tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Ya. Bawalah anak itu kemari." Nah, kenapa kamu ini tidak percaya, angkatan yang tidak percaya? Tidak ada iman. Jadi Tuhan tidak suka kalau imannya Petrus itu menjadi kecil. Tuhan juga tidak suka iman yang kecil seperti biji sesawi. Tidak ada pujian. Tapi kalau saya baca Alkitab, saya menemukan bahwa Tuhan itu memuji-muji orang-orang yang imannya besar, imannya kuat, imannya kokoh. Itu yang saya baca. Enggak, Tuhan tidak puji. Wah, hebat, kamu ini memang punya iman sebesar biji sesawi. Tidak ada itu kata. Kamu itu tidak percaya, makanya kamu tidak bisa ngusir setan itu. Tetapi kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi sedikit saja, setan itu pasti takluk. Tidak dipuji. Petrus ditegur, imanmu menjadi kecil. Tapi saya baca, justru Tuhan puji orang-orang yang imannya kokoh, kuat. Imannya tidak goyah, imannya besar. Coba kita baca ya, bagus ini. Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, Ya, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, ya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini nah, tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." ya, karena perwira ini bangsa kafir, perwira Kapernaum bilang begini sama Tuhan, "Tuhan, hambaku punya anak di rumah sakit." Ya toh? Coba baca ayat sebelumnya. Dia panggil Tuhan, Tuhan hambaku. Dia laporkan, hambaku di rumah sedang sakit. Ya. Ayat 6 dari Matius 8. "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, Ya. dan ia sangat menderita." Ya, ayat 7. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang Aku menyembuhkan." akan datang menyembuhkan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Ya. "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah, luar biasa. Sepatah kata dari firman-Mu itu, perkataanmu, hambaku pasti sembuh. Lantas dia kasih contoh. Dia seorang perwira menengah. Di atasku ada perwira tinggi.
Kalau perwira tinggi itu suruh saya berjalan, saya harus jalan. Kalau saya punya anak buah, saya suruh jalan, dia harus jalan. Nah, Tuhan berkata saja satu kata, maka hambaku yang sakit itu penyakitnya pergi. Lalu Tuhan berkata, iman sebesar ini tidak pernah kudapati di antara orang-orang Israel. Dipuji. Terus ada lagi satu ibu, bangsa kafir, bangsa Kanaan, orang Kanaan, bukan orang Israel. Anaknya sakit, dia datang kepada Tuhan. Tuhan tidak jawab, Tuhan diam. Murid-muridnya ngusir dia pergi. Ribut-ribut ini, ayo berteriak-teriak, Yesus anak Daud tolong. Ini diusir. Habis murid-murid ngusir, Tuhan Yesus sendiri bicara, aku diutus hanya untuk, bukan untuk kamu, tapi domba-domba. Roti hanya diberi untuk anak. Ini firman Tuhan keras. Bukan untuk anjing. Duh, saya anjing. Biarlah anjing ini juga perlu rema-rema. Ibu, imanmu besar, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Tidak mundur, tidak goyah, kuat. Coba kita baca Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Ya, hai ibu, besar imanmu. hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu Ya. seperti yang kau kehendaki. Pertamanya ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, Ya, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, ya, karena anakku perempuan kerasukan setan ya, dan sangat menderita. ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus tidak menjawab. Terus, Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, terus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. terus. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang Ya. dari umat Israel. Terus, Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, ya, Tuhan, tolonglah aku. ya. Terus, Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak ya, dan melemparkannya kepada anjing. ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Coba kalau saudara dikatai anjing, imannya tidak goyah, maju terus dia, bukan mundur, ditolak, diusir, dikatai anjing, imannya tidak goyah, percaya kepada Tuhan teguh, dia begitu merendahkan hatinya, firman yang keras untuk dia, tapi dia turun ke bawah sampai tidak ada lagi tempat untuk dia turun ke bawah. Memang saya anjing, tapi anjing juga perlu rema-rema. Hai ibu, besar imanmu. Kenapa Rasul Paulus suruh jemaat Korintus untuk tidak goyah? Karena di balik itu ada begitu banyak upah. Kalau iman kita tidak goyah, kita tetap berdiri teguh. Kita sudah melihat contoh apa yang didapat oleh ibu perempuan Kanaan ini. Ya. Imanmu jangan surut. Api, pencobaan, angin melanda kalau kita tetap mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Ya,
tapi bukan mencobai Tuhan. Ya, saya ingat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. 3 temannya Daniel disuruh menyembah patung Nebukadnezar. Mereka tidak mau. Mereka hanya menyembah Allah daripada bangsa Israel. Mereka hanya menyembah Allah Bapa kita di surga. Mereka menyembah Yehova, Yahweh itu. Mereka tidak mau menyembah patung bangsa Israel. Orang Yahudi ini 4 orang tidak mau. Kalau kamu tidak mau, bakar mereka hidup-hidup di perapian. Kasih panas 7 kali lipat. Wow. Sedangkan tidak dikasih 7 kali lipat saja sudah angus. Apa kata mereka? Goyah imannya? Surut? Tidak. Kalau Tuhanku tidak bisa menolong aku, kalau Tuhan yang saya sembah puja itu tidak bisa tolong, maka aku juga tidak pernah akan menyembah patung daripada raja. Diperintahkanlah 3 orang ini, kawannya Daniel, masuk api perapian. Dibuat apinya begitu panas, pastilah angus. Tapi ternyata raja melihat, loh, sekarang ada 4 orang, yang satu tuh rupanya seperti anak dewa. Siapakah orang itu? Lalu mereka dikasih keluar. Tidak ada bau angus, rambut pun tidak. Luar biasa. Imannya tidak goyah, imannya tahan uji, imannya tidak runtuh. Sekalipun Tuhanku tidak bisa menolong aku, aku tetap tidak menyembah. Coba baca tuh Daniel 3 ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Terus ayat 19, ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Terus, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Kami juga tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Imannya kepada Tuhan itu tidak pernah berubah. Api di depan, imannya tidak goyah. Ini luar biasa. Daniel juga diancam. Kalau kamu tidak menyembah patung, dilempar ke dalam gua singa. Daniel bilang apa? Dijawab tantangan itu, apa yang dia lakukan? Dia masuk ke dalam kamarnya, dibukanya tingkap-tingkap menghadap Yerusalem, dan dimulainya doa seperti biasa 3 kali sehari. Imannya tidak surut, imannya tidak mundur, imannya tidak goyah. Seperti biasa dia melakukan itu, dia tetap lakukan. Orang mengintip, ternyata Daniel tetap menyembah Allahnya. Daniel tidak mau menyembah dewa Tuanku. Lalu dipanggil Daniel dan dibuang ke gua singa. Tapi orang yang bertahan dengan iman, oleh karena kehendak Allah, maka dia masuk di situ. Singa-singa itu seperti jadi kucing-kucing yang tidak mengapa-apakan Daniel.
Raja pagi-pagi sekali datang menjenguk. Daniel, ya Raja, wow, Allahmu yang menolong kamu diangkat naik. Itu nasihat Rasul Paulus melalui nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, memberi nasihat kepada kita di masa-masa sekarang ini. Pertahankan imanmu, berdirilah teguh, jangan goyah, berjaga-jagalah dengan iman itu. Ya, semua orang mengalami cerita yang sama. Sekarang iman kita kayak diuji dalam api. Supaya apa? Membuktikan iman kita yang murni. Mana yang tidak murni, mana yang murni, kata Petrus. Imanmu diuji dengan api. Coba baca itu ya. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 7. Ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Nah, karena imanmu, karena iman kita, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Terus bergembiralah akan hal itu, sukacitalah, bergembiralah. Terus sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Duka cita. Ini sekarang kita sedang berduka. Rasanya sebagai gembala saya kangen kepada jemaat. Bersama istri kami selalu bilang, kapan ya ketemu semua jemaat? Kapan kita bisa bertemu muka dengan muka? Jabat tangan, kehangatan kasih Kristus. Kami kangen. Sehari-hari kami cuma di rumah, mengikuti protokol kesehatan. Usia kami sama-sama sudah lanjut, di atas 70 lebih. Kami ingin sekali ketemu. Kita tidak bebas. Banyak saudara menderita. Di dunia ini banyak. Tapi mari kita membuktikan iman kita teruji. Iman yang murni. Tidak goyah. Tetap berdiri. Tetap kuat seperti seorang laki-laki yang kuat, kata Rasul Paulus. Jangan goyah. Kalau penghasilan saudara sedikit, ucapkan syukur. 5 ketul roti 2 ekor ikan pasti memenuhi kebutuhan keluargaku. Jangan sungut-sungut, jangan stres, jangan tidak bisa tidur. Ya. Puji Tuhan. Sementara dalam Yohanes 6 diceritakan waktu Tuhan berbicara sangat keras buat telinga mereka. Tuhan Yesus berkata, akulah roti yang turun dari sorga. Wow. Mereka bilang sulit ini dipercaya. Ini perkataan keras ini, perkataan yang tidak masuk akal. Akulah roti yang turun dari sorga, menjadi makanan buat kita semua. Firman Allah itu jadi roti hidup buat makanan domba-dombanya. Sama seperti saat ini. Haleluya, sekalipun saudara di rumah. Tapi saya percaya terpelihara dengan firman Allah, roti hidup, memberi kita kepuasan, makan, menjaga iman kita. Sebagian besar, Yohanes 6 ayat 66 mengatakan, waktu itu murid-muridnya mengundurkan diri.
Tuhan bilang, apakah firman itu menggoncangkan imanmu? Dalam Injil Yohanes dikatakan, apakah firman itu menggoncangkan imanmu? Apakah perkataanku menggoncangkan imanmu sehingga kamu mengundurkan diri? Ini imannya goyah, bukan karena persoalan percobaan, kesulitan, tapi karena perkataan Tuhan yang keras buat mereka tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Gaji saya sisa separuh, mana bisa makan sampai selesai bulan ini. Tapi bukti saudara masih hidup sampai hari ini. Itu mujizat. Ucapkanlah syukur. Jangan goyah. Berjaga-jaga. Ya. Taati perintah Tuhan. Bangun rumah rohanimu di atas dasar batu. Mari kita periksa hidup kita. Teliti seksama bagaimana kita hidup di zaman yang sulit ini. Jangan mencobai Tuhan. Tetap berjaga-jaga dalam iman. Tetap waspada. Tetap ikuti protokol kesehatan. Tetap mengikuti apa yang perlu. Jangan sembarangan. Kalau di depan ada singa, jangan masuk, maju terus, dimangsa kamu. Ya. Nanti Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya firman Tuhan selalu memberkati kita. Saya percaya firman Tuhan selalu menguatkan, meneguhkan iman kita. Saya percaya kalau hati kita selalu terbuka, pasti firman itu memberikan satu kekuatan untuk terus maju. Tidak goyah, tidak mundur, tidak mengundurkan diri, tekun sampai kita ada di kota Yerusalem baru pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, katakan, aku percaya. Jangan mundur, jangan goyah. Atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Perkuat percaya saudara. Berkat-Mu Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. melimpah. Kebajikan, Daniel berkata, kemurahan aku tidak pernah akan menyembah dewa Tuhan. mengikutiku. Ku puji, Sadrak, Mesak, Abednego sembah. berkata, andai kata Tuhan tidak bisa tolong aku juga tidak menyembah dewa Tuhan. Aku Iman mereka teruji, iman mereka tahan uji, iman mereka tidak mundur. atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Iman Abraham tidak mundur. Iman Rasul Paulus mencapai garis akhir. Kita juga harus bertekun dengan iman. Jangan mengundurkan diri. Tetap hidup benar. Tetap hidup kudus. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap memuja dan menyembah Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, semua orang mengalami kesulitan yang sama. Memang kita harus waspada. Kita tidak boleh mencobai Tuhan, tapi kita harus tetap beriman, bertahan. Katakan, angkat tangan saudara, katakan pada Tuhan, aku percaya. Katakan pada Tuhan, angkat tangan saudara, sembah Dia. Ku sembah Dia. Percaya, angkat tangan saudara. Yang di rumah-rumah saudara, angkat tangan. Pada saat saudara dengar, angkat tangan. Katakan sama Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya Tuhan pelihara kami. Berkat melimpah, melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya menyembah Tuhan. Aku percaya.
berkat-Mu atasku melimpah Tuhan. Pelihara kami, kebajikan-Mu, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sampai hari ini kita masih bisa makan, masih bisa hidup sehat. Itu karena kemurahan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak membiarkan kita. Saya tidak bisa melihat saudara, kondisi keadaan saudara, tapi saya percaya Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita Yesus Kristus tidak berubah dulu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan yang sama mengadakan mujizat 5 ketul roti 2 ekor ikan. Bahkan Tuhan yang sama di zaman Elia. Itu Tuhan kita, Tuhannya Daniel, Tuhannya Abraham, Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego. Itu Tuhan saya dan Tuhan saudara. Tuhannya Rasul Petrus, Tuhannya Rasul Paulus, Tuhannya orang-orang suci di Alkitab. Tuhannya kita, Tuhan yang pelihara kita, Tuhan menjaga kita bagaikan biji matanya. Angkat tangan saudara yang bimbang, yang takut, yang ragu-ragu, yang khawatir. Taruh tangan kiri di dada saudara. Taruh tangan kiri. Mari saya akan doakan saudara. Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan tahu dan mengenal kami. Tuhan jamah hidup kami. Tuhan kuatkan kami saat ini. Di saat ini Tuhan adakan mujizat bagi yang sakit. Tidak ada yang mustahil. Perwira itu hanya dengan kata-Mu Tuhan, hambaku di rumah sembuh. Hari ini pun Tuhan tidak pernah berubah. Percaya, mujizat masih ada. Jadilah pelaku firman, taatilah, hiduplah benar, hiduplah suci, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkarya, Tuhan akan memperlihatkan kemuliaan-Nya kepada kita sekalian. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang selalu pelihara hidup kami, yang selalu memberikan teguran, kekuatan, iman kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati semua kami, memelihara kami. Gembala Agung Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan domba-dombanya, tidak pernah meninggalkan kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya, oleh kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya firman meneguhkan iman kita, menguatkan kita. Mari kita tetap setia, berjaga-jaga, berdoa, jangan imanmu goyah. Kita akan bertemu lagi pada hari Kamis di dalam pendalaman Alkitab pada tanggal 23 Juli jam 6 sore. Ya, siapkan hati saudara supaya kita tidak ketinggalan. Tapi kemungkinan nanti kita akan memulai ibadah doa penyembahan tidak seperti di media ini, tapi kita akan melalui Zoom. Kita akan ibadah doa. Seperti biasa,
pada hari Selasa jam 6 sore. Nanti akan ada pengumuman selanjutnya, ya. Tuhan Yesus memberkati kita, jadi kita tetap beribadah, kita tetap setia, tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita semuanya yang di rumah-rumah bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan dengan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari katakan dua-duanya dan terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita pada siang hari ini sampai Ia datang kembali, sampai Tuhan datang menjemput kita. Terimalah berkat itu dan jadilah berkat, agar setiap kehidupan diberkati oleh karena berkat Tuhan yang kita terima. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita mengaminkannya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.